Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar AFC terbukti pilih kasih pertimbangkan permintaan Bahrain. AFC akhirnya buka suara soal Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. AFC menyebut akan mendiskusikannya lebih dulu dengan FIFA, BFA, dan PSSI. Adanya diskusi ini bisa saja menghasilkan kesimpulan, yakni laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. AFC sebenarnya bisa saja menolak permintaan Bahrain, sebab Jakarta yang menjadi lokasi pertandingan dijamin aman dan terkendali. Laga bisa digelar di tempat netral jika Indonesia mengalami konflik seperti yang dialami Palestina, efek adanya serangan Zionis Israel. Palestina akan menjamu Korea Selatan di matchday ke-6 grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di zona netral, yakni di Jordania pada 19 November 2024 mendatang. FIFA coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia. Apabila AFC tidak pilih kasih dan jika menolak bermain di Indonesia, timnas Bahrain berpotensi dicoret dari keikutsertaan mereka di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Contohnya sudah ada 2 tim yang dicoret karena menolak bermain di sebuah negara. Klub asal India Mohun Bagan dicoret dari keikutsertaan dari ajang AFC Champions League 2. Musim ini Mohun Bagan menolak bermain di Iran karena situasi di negara tersebut sedang tidak kondusif. Sekedar diketahui, Mohun Bagan dijadwalkan tandang ke markas klub Iran, Traktor EC, hanya 1 hari setelah Iran melepaskan puluhan rudal ke Israel. Selain Mohun Bagan, ada timnas Indonesia yang pernah dicoret dari kualifikasi Piala Dunia pada 1958. Saat itu Indonesia menolak bermain melawan Israel dan bermain di Israel juga tentunya. Awalnya, timnas Indonesia finish sebagai juara grup di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 1958. Nah, kesimpulannya, jika Bahrain menolak bermain di Indonesia, siap-siap mereka dicoret FIFA dari keikutsertaan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika tidak, tentunya ini AFC sangat pilih kasih gitu ya. Double standar. Tegas Sintayong bantah punya anak emas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dengan tegas membantah punya anak emas di skuad Garuda. Ia mengaku tak membeda-bedakan siapapun pemainnya. Sin belakangan ini dikritik karena dianggap sering memanggil pemain-pemain tertentu di timnas Indonesia. Padahal nih, para pemain itu tak mendapatkan banyak menit bermain di klub. Pelatih asal Korea Selatan itu juga sempat mengesampingkan Eliano Raiders yang mempunyai jam terbang tinggi di klub Pekzule. Ia tak dibawa dalam skuad utama saat timnas Indonesia menelan kekalahan dari timnas Cina 2-1 pada Selasa 15 Oktober. Sejumlah keputusan Sin pun mengundang tanda tanya dari para supporter. Namun demikian, Sin dengan tegas membantah dugaan tersebut. Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku para pemain bisa masuk skuad utama timnas jika rela berkorban untuk timnas Indonesia. 2 pemain Persija jadi korban kemenangan atas PSIS. 2 pemain kunci Persija Jakarta menjadi korban kemenangan atas PSIS Semarang di BRI Liga 1. Keduanya yakni Gustavo Almeida dan Maijas Gajos. Gustavo dan Gajos sama-sama mengalami cedera. Keduanya bahkan hanya bermain di babak pertama dan terpaksa harus diganti oleh pemain lain. Pelanggaran dari kiper PSIS Adi Satrio pada menit ke-20 membuat Gustavo tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ia ditarik keluar dan Sahrian Abimanyu masuk. 4 menit kemudian, Persija berhasil mencetak gol pertama ke gawang PSIS lewat tendangan bebas Maijas Gajos yang juga mesti diganti usai jeda turun minum. Dihajar Persik Kediri, Dewa United sangat kehilangan Egy dan Kambuaya. Dewa United harus
mengakui keunggulan tamunya Persik Kediri di pekan ke-8 Liga 1 Indonesia. Bermain di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, secara mengejutkan Dewa United takluk 2-3 dalam drama 5 gol atas Persik Kediri. Menanggapi hasil ini, pelatih Dewa United Jan Olde Rikering mengaku sangat kecewa dengan penampilan anak asuhnya. "Saya sudah 2 tahun berada di Dewa United, mungkin ini pertandingan paling mengecewakan, tetapi ini bukan menjadi alasan," kata Jan Olde. Jan Olde menilai kekalahan ini tak lepas dari timnya kehilangan beberapa pemain utama. Memang dalam laga ini tidak ada nama Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya yang baru saja kembali dari timnas Indonesia. Kekalahan ini membuat Dewa United masih belum mampu keluar dari tren negatif dari 4 laga terakhir. Kiprah keren Bekasi FC di Liga 2 kandidat promosi. Kemenangan tipis 1-0 dicatatkan FC Bekasi City atas Persikabo pada laga ke-6 Pegadaian Liga 2. Bermain di Stadion Pakansari Bogor, striker Sadam Ghaffar menjadi pahlawan klub berlogo kuda itu lewat gol tunggalnya di menit ke-18. 3 poin ini membuat FC Bekasi City untuk sementara mampu mengoleksi 11 poin dan menempati puncak klasemen grup 1 dengan mengusur PSPS Pekanbaru yang punya nilai 10. Adapun 11 poin milik Bekasi City adalah hasil dari 6 laga dengan 3 kali menang, 2 kali imbang, dan sekali kalah. Satu-satunya kekalahan yang sudah didapat FC Bekasi City adalah saat menjalani laga perdana dengan takluk dari Persikota Tangerang lewat skor 2-1. Setelah itu 5 laga beruntun FC Bekasi City tidak tersentuh kekalahan dengan 3 kali menang dan 2 kali imbang. Prediksi Arema FC versus Malut United. Arema FC meraih 9 poin dari 7 laga yang dimainkan, raihan yang sama dimiliki oleh Malut United. Jumlah gol 5 dan kebobolan 7 kedua tim juga sama. Jadi kekuatan kedua tim ini sangat berimbang dan identik. Dalberto bakal jadi tumpuan Arema FC di lini depan. Pemain 30 tahun itu sudah bikin 4 gol. Jika Dalberto bermain pada level terbaiknya, dia bisa jadi sosok kunci dan memberikan 3 poin bagi Arema. Sementara itu penyerangan Malut United belum cukup tajam. Performa mereka sangat mengecewakan. Di sisi lain, Malut United bisa berharap banyak pada Yance dan Yakob Sayuri yang mulai menunjukkan performa terbaiknya sebelum jeda. Namun Arema bermain di kandang sendiri, kemungkinan bakal menang tipis saja skornya ya. 2-1 untuk kemenangan Singo Edan. Gimana guys dengan prediksi kalian? Tulis di kolom komentar. Hasil dari Liga 1 Persib versus Persebaya. Persib Bandung menjamu Perseba Surabaya dalam pertandingan lanjutan Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat. Persib membuka keunggulan memasuki menit ke-22. Edo Febriansyah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti via kaki kanan. Boom, gol 1-0. Persib mampu mencetak gol kedua memasuki menit ke-71. Surah Alves memberikan umpan lambung dari Tyron Del Pino. Ia berhasil menguasai bola lalu menggocek pertahanan Persebaya. Skor akhirnya menjadi 2-0 untuk kemenangan Persib atas Persebaya. Sementara itu di pertandingan lainnya, PSBS Biak berhasil menang comeback atas Semen Padang dengan skor 3-2. Wah, luar biasa sekali badai Pasifik ini ya. Sepertinya meraih tren positif terus.